إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Siapa yang kurang? Hah? Kok kosong sini? Siapa yang tidak ada? Kemana? Segi bawah. Ayo, baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sadaqallahu maulanal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Fa ammal yatima fala taqhar. Baik, kita berada di pertemuan ketiga, pertemuan akhir dari kajian surat Ad-Duha. Memang sengaja jika bisa dibagi tiga, setiap kajian tafsir satu surat dibagi sampai 3 pertemuan, karena tabarrukan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina, oleh Al-Imam Abdurrahman Allamatud Dunya, Abdurrahman bin Abdullah Balfiqi, Syekh Abdurrahman bin Abdullah Balfiqi. Tabarukan dengan beliau, biasanya baca bismillahnya saja kalau muqaddimah sampai 3 kali pertemuan. Namun ini kita tabarukannya setiap pembacaan surat selama bisa dibagi jadi 3 pertemuan, kita bagi 3 pertemuan. Nah, kita berada di pertemuan yang ketiga, fa amal yatima fala taqhar. Ayat yang ke-9. Adapun kepada anak yatim fala takhar, maka janganlah kamu takhar, mendolimi dia, mengkasari dia. Fala takhar bi akhdhi malihi, yang dimaksud adalah bi akhdhi malih, dengan mengambil hartanya. Karena di zaman jahiliyah kalau ada anak yatim, orang tuanya mati,
orang tuanya meninggal, menyisakan harta. Kan seharusnya hartanya itu diwarisi oleh anaknya, anaknya jadi yatim. Tapi di zaman jahiliyah tidak seperti itu. Kalau ada harta warisan itu diambil sama mereka, dibagi-bagikan. Jadi anak yatimnya sengsara. Dan ini ada wasiat dari Allah, fa'ammal yatima fala takhar bi akhdhi malih, dengan mengambil hartanya. Jangan, tidak diperbolehkan. Au ghairi dzalik, atau menzalimi yang lainnya. Mentang-mentang ini anak yatim, tidak ada yang mengurus, kemudian dizalimi. Tidak seperti itu ajaran di dalam agama Islam. Tapi ajaran dalam agama Islam, baginda Nabi bersabda, khairu baitin, sebaik-baik rumah adalah baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi, adalah rumah di dalamnya ada anak yatimnya dan diperlakukan dengan baik. Kalau ada satu rumah, dalam rumah tersebut ada anak yatimnya, diperlakukan dengan baik, maka rumah tersebut menjadi rumah yang terbaik, katanya baginda Nabi. Bahkan baginda Nabi juga bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Baginda Nabi ngasih isyarat ketika mengucapkan hakadha. Baginda Nabi ngasih isyarat jari telunjuk dan jari tengahnya. Saya dan pengurus anak yatim sama seperti ini. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Saya dan pengurusnya anak yatim di surga nanti seperti ini, berdekatan. Yang mengurus anak yatim itu ajarannya baginda Nabi. Anak yatim bukan malah diambil kesempatan karena dia masih kecil, tidak bisa ngapa-ngapain, malah dizalimi, malah ditipu, malah diambil uang bapaknya, uang harta warisannya diambil. Enggak, di zaman jahiliyah seperti itu. Dan anak yatim itu juga ihtakarahun nas, diremehkan sama orang. Diremehkan, dianggap orang yang tidak berguna, malah dimanfaatkan, hampir disamakan kayak budak. Seperti itu di zaman jahiliyah. Itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan juga ajaran tarbiyah dari Allah, amma sa'ila fala tanhar, kepada orang yang minta-minta, fala tanhar, jangan kamu menghardiknya. Nahara yanharu, menghardik. Apa maksudnya menghardik ini? Itu di tafsirnya, tasjuruhu li fakrih, kamu mengusirnya karena kemiskinannya dia. Tasjuruhu li fakrih. Ndak, jangan seperti itu memperlakukan as-sa'il, orang yang minta-minta. Amma sa'il fala tanhar, tidak boleh. Sudah, ini pas pembahasannya dengan yang tadi malam. Baginda Nabi sangat memperhatikan dan bahkan mengangkat derajatnya orang-orang miskin. Sampai-sampai baginda Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku bersama golongannya orang-orang miskin. Hakala. Tapi sa'il di sini tidak harus artinya orang miskin, orang yang minta-minta. Minta apa saja sudah, karena orang yang minta itu membutuhkan. Orang yang minta itu sedang membutuhkan, khususnya meminta sesuatu yang memang wajib untuk didapat sama dia. Dari segi zahir, yang wajib didapat kalau dia miskin, dia minta zakat kepada orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Apalagi kalian lagi punya zakat. Wa fi amwadihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ingat,
di setiap hartanya kalian ada sedikit haknya orang yang minta-minta dan orang yang sedang kesusahan. Mahrum, orang yang mahrum itu yang sedang dalam keadaan susah. Karena ada sebagian orang itu memang disusahkan sama Allah. Disusahkan artinya rezekinya itu mepet, dibuat seperti itu sama Allah. Ada sebagian yang memang rezekinya seperti itu. Nah, hartanya kita, setiap kita dapat sesuatu itu ada selipan haknya mereka di dalam harta kita. Makanya harus dihitung. Setiap dapat rezeki dihitung 2,5%-nya dari rezeki saya berapa. Kan beda-beda orang dapat rezeki. Ada orang yang satu harinya dapat rezeki 100.000, ya dihitung 2,5%-nya berapa. 2,5% itu adalah kadar minimal zakat. Wajibun nakdan wa tijarah. Kewajiban kalau yang zakat mal seperti punya emas nyampe nisab kan wajib dikeluarkan zakatnya, itu wajib. Ini belajar dari kecil, dari kecilnya biar nanti ketika sudah wajib untuk mengeluarkan zakat yang harus dikeluarkan itu gampang. Sebelum Ramadan kan puasanya Ramadan ini wajib. Sebelum masuk bulan puasa Ramadan, bulan suci Ramadan, kita kan sangat dianjurkan untuk melatih diri untuk berpuasa sebelumnya di bulan Sya'ban. Ada nisfu Sya'ban. Sebelumnya lagi ada bulan Rajab. Disuruh untuk puasa paling tidak belajar di awal Rajab. Hakata. Atau di tanggal 27 Rajab. Kalau bisa banyak ya lebih ahsan. Fa ya habada ya bakhat. Lebih bagus lagi. Ala kulli hal, itu untuk latihan. Ketika masuk ke bulan puasa benar-benar bisa untuk melaksanakan ibadah puasa yang wajib. Ini sama, sebelum memiliki kewajiban zakat, mulai dari kecil dapat rezekinya belajar. Harus belajar sudah. Dapat rezeki 100.000 dihitung 2,5%-nya berapa. Cara ngitungnya gimana Ustaz? Pokoknya dibagi 10, hasilnya dibagi 4. Itu 2,5%. 100.000 bagi 10, hasilnya 10.000. 10.000 bagi 4, 2.500. Dapat uang 100.000. Apa susahnya ngeluarin 2.500? Tidak susah. Kalau masih belajar, apalagi jumlahnya nominalnya kecil, tidak susah memang. 2.500. Oleh apa ya? Mie satu menoleh. Berapa mie? 3.000 mie sedap. Tidak boleh ternyata sih. Apa yang 2.500? Mie eko. Mie bengkang katanya. Tak kerampian. 2.500 belajar tapi. Dan mengeluarkannya kamu kepada zakat itu diniatin sudah zakat, latihan. Allahumma hadhihi zakatu mali. Ya Allah, ini adalah zakat hartaku. Zakat itu artinya pembersih. Dan itu akan menyebabkan barokah di dalam harta yang nyampe kepada kita. Menyebabkan datangnya keberkahan. Dapat 100.000 dihitung 2,5%-nya. Pegang, langsung ucapkan Allahumma hadhihi zakatu mali. Ya Allah, ini adalah zakat rezekiku, zakat hartaku. Sudah, terserah. Setelah diniatin, kalau ketemu sama orang langsung kasih. Kalau agak ada ketemu, taruh dulu di tempat khusus. Harus punya tempat khusus. Apakah itu lemari, atau kalau terlalu besar buat kecil dari kardus, kasih tulisan zakat mal. Ketika sudah dapat rezeki langsung ambil 2.500, niatin Allahumma hadi zakatu mali. Dilihat teman-temannya, umak kiriman kapi berapa? Udah usah, jangan dulu.
Karena ini diberikan kepada orang yang membutuhkan. Belajar untuk mengetahui orang yang membutuhkan. Jangan sekarapan, jangan yang penting niat, habis itu dikasih sama siapa aja, butuh tidak butuh terserah. Loh, kalau sudah latihannya mulai dari kecil seperti itu, nanti ketika sudah besar, ternyata dapat takdir dari Allah jadi orang tajir, jadi orang kaya, sembarangan juga akhirnya. Yang penting niat, yang penting ngeluarin. Berapa ya zakatku? Aku sekarang penghasilan dalam 1 tahun 1 miliar, 1.000 juta. Bagi 10, 100 juta. Hasilnya bagi 4, berapa? 20, berapa? Loh, dari 100 juta kok. Berapa? Oh, ajar matematika kabir ya. 1 M itu 1.000 juta. 1.000 bagi orang 10. 1.000 bagi orang 10.